الله
Sawu suku paku, luruskan sapnya dan rapatkan. Sap yang masih kosong mohon untuk diisi.
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده
sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. A'udzu billahi min yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini ada 3 perasaan yang ada di dalam hati kita. Yang pertama adalah perasaan gembira. Gembira karena kita telah menunaikan ibadah saum 1 bulan penuh. Bergembira karena kita telah berbuka puasa. Bergembira kita telah menunaikan qiyamul Ramadan pada bulan suci Ramadan ini. Bergembira kita telah terbebas dari ibadah saum. Dan harapan kita, kegembiraan ini tidak hanya di sini, tapi bergembira pada saat kita nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih." Isa ini farhatani, bagi orang yang melaksanakan ibadah saum itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, yang pertama bergembira ketika kita berbuka. Saat ini kita semuanya bergembira. Kita disyariatkan memakai baju yang terbaik, memakai wangi-wangian, dan diharamkan pada hari ini berpuasa. Mengapa? Ini saatnya kita bergembira dengan berbukanya, yaitu dengan jatuhnya tanggal 1 Syawal pada tahun ini. Kegembiraan yang kedua, hadirin ikhwatul iman, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Atau dalam hadis lain, wa farhatun inda liqa'i rabbih bisaumi. Dan kegembiraan yang kedua adalah kita bergembira karena kelak akan bertemu dengan Allah dengan membawa saum kita. Kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dan juga dalam keadaan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasya rabbah.
Mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah saum akan ridho bertemu dengan Allah sebagai Rabb-Nya. Dan Allah pun ridho kepada mereka orang-orang yang beramal soleh, khususnya melaksanakan ibadah saum. Itu adalah kebahagiaan yang paling hakiki, saudara-saudara, bahwa nanti di akhirat, selain kita berharap mendapat ridho Allah, yaitu mendapat surganya, dan sekaligus kita bertemu dengan Allah sebagai Rabb kita dengan pertemuan yang menyenangkan dan menggembirakan. Itu adalah kegembiraan yang pertama. Kegembiraan yang kedua maksudnya. Perasaan yang kedua, kalau tadi perasaan gembira, sedangkan yang kedua adalah perasaan bersedih. Ada gembira, ada sedih. Apa sedihnya? Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Ramadan telah pergi. Kita telah hilang kesempatan terus untuk bersama Ramadan. Karena Ramadan adalah bagian daripada perjalanan waktu. Kata waktu, wa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Kalaulah waktu bisa ngomong, maka sesungguhnya aku la a'udu ila yaumil qiyamah, tidak akan bisa kembali terus dan jalan terus sampai datangnya hari kiamat. Ramadan telah meninggalkan kita, hilanglah kesempatan kita untuk meraih berbagai keutamaan, meraih berbagai pahala di bulan suci Ramadan ini. Bahkan mungkin kita tidak akan bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Kesedihan semakin bertambah manakala kita rasakan betapa Ramadan yang baru kita tinggalkan kemarin, yang baru kita tinggalkan hari ini maksudnya, tidak maksimal kita lakukan. Saum kita hanya baru bisa menahan makan dan menahan minum, tapi kita belum bisa menahan mulut kita. Saum kita kadang-kadang kurang ikhlas. Kemudian tilawah Quran kita ditargetkan 1 hari 1 juz, ternyata hanya mampu beberapa juz saja selama 1 bulan. Ini adalah kesedihan kita, saudara-saudara. Kemudian amal soleh lainnya bersedekah seharusnya luar biasa, sebagaimana Rasulullah semakin dermawan pada saat bulan Ramadan. Tapi kita berapa kali kita hanya bersedekah. Itu pun sedekah asal-asalan, tidak maksimal, sedih diri kita. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan itu juga berlanjut manakala kita pada saat selama melaksanakan bulan suci Ramadan kita tidak beriktikaf. Sebaiknya pada 10 hari yang terakhir kita beriktikaf, agar kita punya kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar, agar kita bersempatan untuk menghidupkan malam-malam 10 hari yang terakhir. Tapi karena kesibukan duniawi kita tidak sempat melakukannya. Ini adalah kesedihan tambahan berikutnya yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak maksimal untuk meraih apa yang seharusnya kita dapatkan selama bulan suci Ramadan. Itu adalah perasaan yang kedua, bersedih, saudara-saudara. Dan yang ketiga, perasaan menyayat hati dan memilukan diri kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim terhadap saudara-saudara kita non jauh di sana. Sejak tanggal 10 Ramadan, kalau saudara-saudara ikuti betapa memilukan nasib rakyat Palestina. Pada tanggal 10 Ramadan yang lalu terjadi penyerangan yang luar biasa. Terhadap siapa? Terhadap penduduk di Al-Quds. Penyerangan terjadi di gerbang Al-Amur. Dengan membabi buta, pasukan Zionis laknatullah, pasukan Yahudi menggempur masyarakat muslim yang ada di sana.
Kesedihan dan kesedihan terus berlanjut. Pada tanggal 20 Ramadan, 26 Ramadan yang lalu, belum lama ini, mungkin saudara-saudara telah tahu membaca di media sosial, pada HP saudara masing-masing. Pada tanggal 26 yang lalu, pada saat kaum muslimin yang berada di Masjid Al-Aqsa, yang sedang melaksanakan iktikaf, yang sedang melaksanakan qiyamul lail, ditembaki oleh tentara Israel. Mereka dengan pongah dan tak beradab masuk ke dalam masjid, menembaki kaum muslimin yang tidak bersenjata. Hal itu berlangsung sampai tanggal 29 Ramadan kemarin. Itu masih terus berlangsung. Bukan hanya tentara Yahudi Zionis Israel yang menyerang dan menembaki kaum muslimin yang berada di sekitar Masjidil Aqsa, tetapi juga penduduk Israel dari kaum kanan Zionis itu berkehendak untuk apa? Berkehendak untuk menguasai Masjidil Aqsa, dan bahkan mereka ingin menghancurkannya dan menggantikan dengan kuil Sulaiman, atau yang disebut dengan sinagog Sulaiman. Di dalam keyakinan mereka bahwa di tempat itu dulu telah berdiri kuil Sulaiman, maka dari itu keinginan mereka Masjid Al-Aqsa dihancurkan dan digantikan dengan kuil yang mereka dambakan tersebut. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kepiluan yang menyayat hati kita kalau kita tahu. Kalau belum tahu, saya beritahu pada kesempatan kali ini, agar saudara-saudara paling tidak mendoakan mereka kepada Allah, sebab doa itu adalah senjata yang paling utama bagi kita umat Islam. Mendoakan mereka agar mereka diberi keselamatan, agar mereka diberi kekuatan, agar mereka juga diberi bimbingan tetap istiqomah keimanannya, tetap mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai di situ saja saudara-saudaraku, dan pada hari-hari terakhir ini Gaza, satu daerah yang belum bisa dikuasai oleh Israel, itu digempur habis-habisan. Rumah-rumah pada hancur, bangunan-bangunan pada hancur, dan lebih dari 27 telah syahid menemui ajalnya para tentara Hamas yang ada di sana. Dan sekarang saudara-saudara, tidak kurang dari 90.000 umat Islam berusaha menjaga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah sebuah masjid yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Masjid Aqsa bagian daripada masjid suci umat Islam, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah. Ini harus kita jaga bersama saudara-saudara. Nah sekarang, apa sih yang dapat kita lakukan pada hari ini, esok lusa? Karena Israel belum pernah berhenti untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Israel belum berhenti untuk menghancurkan masyarakat Muslim Palestina di sana. Apa pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah dan Rasul-Nya? Apa yang telah kita lakukan untuk mereka? Saudara-saudara, ini perlu menjadi catatan dalam hati kita, menjadi bagian dalam hati kita untuk menolong mereka. Selain itu juga di dalam negeri, saudara-saudara, memang kita masih dalam keadaan aman dan damai. Kita masih diberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah. Tapi negeri kita sudah sangat berat dengan utang. Negeri kita ke depan akan semakin berat. Dan juga perkembangan politik ekonomi akan semakin berat. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudara-saudaraku, yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah.
Doa kepada Allah hendaknya secara benar-benar kita panjatkan kepadanya. Di dalam sholat kita, di dalam berbagai kesempatan kita, agar mereka, saudara-saudara kita yang di Palestina di sana, mendapatkan keamanan, kekuatan dan keselamatan. Dan mereka menghirup udara yang bebas. Dan kita berharap Palestina menjadi sebuah negeri yang merdeka. Yang kedua, saudara-saudaraku, sisihkan sebagian dana yang kita miliki. Tidak perlu besar. Yang penting kita semua berusaha untuk melakukan donasi. Melalui apa? Bisa dilakukan, dibuka di YouTube. Di situ ada KNRP. Dibuka situs KNRP, di situ ada nomor rekening untuk donasi bantuan kepada mereka yang ada di Gaza, di Palestina. Atau juga melalui situs Adara Internasional, sebuah organisasi yang membantu ibu-ibu dan anak-anak di Palestina. Dan kebetulan putra saya yang pertama, putri saya yang pertama itu menjadi sekjen internasional, Adara Internasional. Di situ juga ada nomor rekening yang bisa kita kirimi dan insya Allah amanah dan sampai ke tangan yang membutuhkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu yang kedua, kita sampaikan donasi. Dan yang ketiga, hadirin ikhwatu iman, didiklah anak-anak kita sedini mungkin, sebaik mungkin. Didiklah dengan pendidikan agama. Mengapa kita sekarang damai, tentram, enak? Siapa tahu nanti ke depan anak kita akan berat hidupnya. Maka dari itu tidak ada jalan lain yang lebih baik selain daripada mendidik anak-anak kita. Kalaulah anak-anak kita di sekolah sekarang dengan kebijakan pemerintah belum juga usai untuk tetap di rumah, tidak masuk ke sekolah, artinya pembelajaran dilakukan dengan online. Ini adalah kesempatan untuk kita, bukan membiarkan anak kita, saudara-saudara. Bukan membiarkan anak kita bermain dan bermain. Membiarkan anak kita dimerah-merahin rambutnya. Membiarkan anak kita pakai anting sebelah. Membiarkan anak kita pakai celana bolong-bolong dan sebagainya. Yang menunjukkan preman dan menunjukkan anak-anak yang tidak bermoral, anak-anak yang tidak terdidik. Maka dari itu didiklah di rumah saudara-saudaraku dengan baik. Kalau perlu titipkan ke pesantren, titipkan ke masjid. Suruh mengikuti halakoh-halakoh, kegiatan-kegiatan. Mengapa demikian? Sebab tantangan ke depan akan semakin berat. Ingat satu rumus, bahwa tingkat pendidikan akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Kalau pendidikan anak kita baik, kesejahteraan hidupnya akan baik. Kalau pendidikan anak kita kurang baik, apalagi hanya tamat SD, maka insya Allah kesejahteraan, tingkat kesejahteraannya juga akan rendah pula. Maka dari itu, mutlak wajib bagi kita selaku orang tua mendidik anak-anak kita. Jangankan anak-anak kita berkorban. Ingat pesan Ali bin Abi Thalib, "Adibu auladakum bi khairin fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum." Adibu auladakum, didiklah anak-anak kamu sekalian bi khairin, dengan kebaikan. Fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum, karena sesungguhnya mereka diciptakan bukan untuk sekarang, tapi untuk masa yang akan datang. Mereka akan hidup sebagai orang dewasa di masa yang akan datang. Merekalah yang akan berperan, merekalah yang akan bersaing. Sementara kita akan kembali kepada Rabb Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita orang tua, apalagi yang sudah berusia dewasa 50-60 tahun, seperti saya udah 64 tahun, itu tidak akan lama berperan hidup di alam dunia. Dan nanti akan diambil alih oleh anak-anak kita. Maka dari itu, agar anak kita berjaya, agar Islam berjaya, didiklah dengan didikan agama yang baik. Berikan didikan agama yang baik. Dekatkan mereka pada Al-Quran. Dekatkan mereka untuk selalu tilawah Al-Quran.
Dekatkan mereka ke masjid. Jangan jauhkan mereka dari masjid. Jangan jauhkan mereka dari Al-Quran. Ingat, ini saya berbicara sekarang. Nanti buktinya insya Allah akan terjadi 20 tahun yang akan datang. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, selain pendidikan, juga mari kita bergandengan tangan untuk saling menguatkan ekonomi keluarga kita, agar kita menjadi kaum muslimin yang kuat secara ekonomi, kuat secara pendidikan, kuat secara ekonomi. Maka itu akan menjadi kehormatan bagi kita. Kita akan kuat apabila kita saling bergandengan tangan di antara kita. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Yang penting bahwa dengan Ramadan telah berlalu ini, mari kita lanjutkan aktivitas-aktivitas keagamaan ibadah yang bisa dilakukan setelah bulan Ramadan. Yang pertama, sholat berjamaah di masjid, lanjutkan di bulan Syawal. Yang kedua, puasa wajib Ramadan, lanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari. Puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Lanjutkan dengan puasa Senin Kemis. Sedekah, zakat fitrah, sedekah dan sebagainya yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, semakin tingkatkan sedekah infak jariahnya di bulan-bulan berikutnya. Ini tandanya kita orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Salat qiyam Ramadan, salat tarawih berjamaah, lanjutkan dengan salat tahajud di rumah masing-masing. Itu adalah pesan-pesan terakhir yang dapat saya sampaikan untuk kita semua, wabil khusus untuk diri saya. Mari kita tindak lanjuti ibadah Ramadan ini dengan ibadah-ibadah selanjutnya di bulan Syawal, sampai bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian salat Id dan khutbah yang dilanjutkan dengan khutbah Id oleh Kiai Haji Muhammad Hari Abbas telah selesai. Kami kru dari Kominfo Persi Subang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum.